أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز من اتقى وقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Segala puji marilah kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita segala kenikmatan, mulai dari kenikmatan badan kita, kenikmatan waktu luang kita, dan yang paling utama adalah kenikmatan iman dan Islam dalam diri kita. Dan salah satu cara mensyukuri nikmat yang sudah Allah berikan adalah dengan bertakwa kepada Allah, yaitu dengan menuruti, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada suri teladan kita, panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan semoga kita semua selalu menjadi bagian dari pengikut beliau. Ma'asyiral muslimin, jamaah masjid yang dimuliakan Allah taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita mengajak kita untuk tidak banyak mencari-cari kejelekan orang lain, agar kita memiliki salim sadr, yaitu memiliki hati yang bersih. Dan Abi Mas'ud, dari Abi Mas'ud radhiyallahu anha, yang berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuballighni ahadun min ashabi an ahadin syai'an. Jangan sampai ada seorang dari sahabatku yang menyampaikan sesuatu yang buruk tentang orang lain kepadaku. Fa inni uhibbu an ukhraja ilaikum wa ana salimus sadr. Karena aku ingin keluar bertemu dengan kalian dalam kondisi hatiku yang bersih. Kita juga diajarkan untuk lebih fokus kepada muhasabah diri kita, memperbaiki kekurangan kita sendiri daripada mencari-cari kesalahan orang lain. Karena seringkali kita itu tidak menyadari betapa banyaknya dosa kita, banyaknya kesalahan kita, banyaknya keburukan kita. Sementara kalau keburukannya orang lain itu langsung ditanggapi. Abu Hurairah berkata, yubassiru ahadukum al-qatata fi a'yuni ahihi. Salah seorang dari kalian mampu melihat kotoran kecil di mata saudaranya. Wa yansal jidla au jid'a fi 'aini nafsihi. Tetapi dia lupa dengan kayu bakar di matanya sendiri. Kalau dalam istilah kita, orang-orang menyebutkan semut di seberang lautan tampak, gajah di peluru mata tidak tampak. Maka perkataan ini mengingatkan kepada kita bahwa memang kebanyakan manusia, sifat alami manusia itu selalu berusaha mencari-cari kesalahan orang. Dia tidak mau muhasabah, tidak mau introspeksi, tidak mau disalahkan. Akan tetapi Nabi Muhammad menyuruh kita untuk selalu muhasabah,
untuk selalu merenung kesalahan diri kita sebelum kita menyibukkan diri dengan kesalahan orang lain. Karena orang yang fokus dengan dirinya, orang yang fokus memperbaiki dirinya, itu tidak akan menyia-nyiakan waktunya untuk membicarakan keburukan orang lain. Apalagi ketika ia tidak mengetahui keburukan tersebut benar atau tidak. Dan hal ini sejalan dengan peringatan tentang ghibah, yaitu membicarakan keburukan orang yang tidak disukainya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahukah kamu apa itu ghibah?" Maka para sahabat menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih tahu." Rasulullah bersabda, "Ghibah adalah kamu membicarakan saudaramu mengenai sesuatu yang ia tidak suka." Seorang berkata, bagaimana kalau yang dibicarakan itu benar Rasulullah? Keburukannya itu benar-benar nyata. Maka Rasulullah menjawab, jika benar kamu berarti menggibahnya, kalau tidak benar berarti kamu sudah memfitnahnya. Dan Allah sendiri menyampaikan dalam surat Al-Hujurat bahwa orang yang menggibahi saudaranya itu seperti orang yang memakan bangkai saudaranya sendiri. Gak hanya daging, bangkai yang dimakan. Ini karena Allah ingin menekankan betapa buruknya, betapa jahatnya dari perbuatan ghibah tersebut. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Akan tetapi meskipun ghibah itu hukum aslinya dilarang, ada beberapa kondisi di mana kita diperbolehkan untuk ghibah. Diperbolehkan untuk mencari-cari atau menyebutkan, menceritakan kesalahan orang lain. Jadi aturan defaultnya, setelan pabriknya adalah kita tidak boleh membicarakan keburukan orang lain yang kita tahu. Hatta itu kepada saudara, kepada pasangan, kepada siapapun tidak boleh, harus dirahasiakan. Akan tetapi dari hukum asal ini ada beberapa pengecualian yang diberikan. Maka apa saja pengecualiannya? Yang pertama, ketika mengadu tentang kezaliman. Jadi kalau misalkan kita dizalimi, dijahati, kemudian ketika sidang di depan hakim, ya boleh menceritakan keburukannya. Pak Hakim, dulu si fulan ini sudah mencopet saya, sudah merampok saya. Nah, itu boleh disampaikan karena di depan hakim. Kemudian yang kedua, ketika meminta bantuan untuk menghentikan kemungkaran. Jadi kalau kita melihat ada kemungkaran, nah karena kemudian kita mengajak orang lain untuk menghentikannya. Misalkan kalau kita melihat ada orang sedang judi, nah, tapi kok orangnya banyak ini saya bubarkan sendiri tidak bisa. Akhirnya manggil orang lain, tangga-tangganya, Pak, bareng-bareng kita gebrek bandar judi. Ini judinya sudah meresahkan masyarakat. Nah, itu boleh juga. Jadi keburukannya diceritakan supaya bisa dihentikan. Kemudian yang ketiga, ketika meminta fatwa. Jadi misalnya kita ada masalah dengan tetangga, kemudian kita mau minta saran sama ustadz ya tentang bagaimana cara bersikap. Boleh cerita sama ustadz, Pak Ustadz, mohon maaf, ini kok tetangga saya kerjaannya itu buangin sampah ke kebun saya, misalkan. Sukanya main musik keras-keras, sukanya bakar sampah asapnya ke rumah saya. Sikap saya itu harus bagaimana? Nah, itu boleh menceritakan keburukan untuk meminta fatwa. Kemudian yang keempat, memberikan peringatan kepada kaum muslimin.
Jadi misalkan ada orang yang dalam ilmu, misalnya kalau ada, kita tahu bahwa orang ini itu ilmunya kurang atau ilmunya rusak. Nah, kita peringatkan kepada orang-orang yang mau mengaji sama dia. Ini loh, kalau mengaji sama bapak itu di cross check dulu, soalnya pemahamannya ada yang keliru. Yang kelima, ketika menyebut orang yang terang-terangan bermaksiat. Ya, jadi kalau dia berbuat keburukannya di depan umum, diperlihatkan di depan umum, bahkan dia bangga. Ya, kita lihat sekarang banyak sekali orang yang bangga untuk bermaksiat, bangga untuk membuka aurat, bangga untuk berhubungan dengan lawan jenis, bangga untuk tidak sholat, bangga tidak ngaji. Nah, kalau seperti ini boleh kita sebarkan karena mereka sendiri yang membuka aibnya. Jangan temenan sama dia nggak pernah sholat. Jangan temenan sama dia nggak mau ibadah, malah setiap harinya main judi, minum miras. Dan yang kemudian yang terakhir, kalau misalkan memakai dengan julukan-julukan yang sudah dikenal. Ya, misalnya kalau ada orang kan kita sering memanggil nama orang dengan fisiknya. Nah, seperti ini ya karena namanya sudah, bahasanya sudah pakem, ya sudah sering dipakai. Bahkan yang punya nama sendiri kadang-kadang lupa namanya, taunya nama panggilannya. Maka seperti ini ya mau bagaimana lagi, sudah jadi panggilan. Tapi kalau bisa tetap menggunakan panggilan yang tidak menyakitkan. Tapi jamaah rahimani wa rahimakumullah, nah ini kan namanya pengecualian. Maka pengecualian itu tidak bisa dijadikan sebagai alasan. Bahwa kalau dalam Islam jelas hukum ghibah itu adalah haram, bahkan mendapati merupakan salah satu dosa yang paling besar di dalam Islam. Ya, Allah menyebutkan dalam surat Al-Qur'annya, Rasulullah menyebutkan dalam sabdanya bahwa perumpamaan ghibah itu seperti memakan bangkai saudaranya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, setelah kita tahu bahaya dari perbuatan ghibah tersebut, besarnya dosa dari ghibah. Nah, bagaimana cara kita supaya terhindar dari dosa? Ya. Karena manusia yang berakal ketika tahu itu bahaya langsung dihindari, bukannya malah diampiri. Ada peringatan, jangan lewat rawan tanah longsor, jangan lewat pinggir jurang. Ya kalau orang yang berakal langsung balik kanan. Kalau ada orang diperingati kok malah mendekat, malah main-main di dekat situ, nah berarti ada kesalahan dalam akalnya. Nah, bagaimana cara kita? Apa yang bisa kita lakukan agar terhindar dari perbuatan ghibah ini? Atau misalkan ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang sedang ghibah. Yang pertama, coba mengingatkan dengan cara yang baik. Misalnya lagi nongkrong-nongkrong, kemudian kok ketika nongkrong ada orang langsung cerita, mas tahu enggak dulu teman saya itu sukanya gini-gini, sukanya itu dulu pernah seperti ini, dulu pernah seperti itu, menyebutkan keburukannya. Langsung kita ingatkan, mohon maaf mas, ini kan pertemuan baik, jangan gibahin orang, gibahnya ditahan dulu. Coba kita obrolkan dengan hal-hal yang lainnya. Kemudian yang kedua, coba ubah topik pembicaraan. Ketika sudah menjurus kepada ghibah, coba kita tanya dengan perkataan ucapan yang lain. Langsung kita sela. Contohnya misalnya mas, ketika sudah mau mulai ngomongin orang, kita tanya, mas, gimana pekerjaannya, gimana keluarganya, baik-baik saja atau gimana?
Atau Mas gimana pendapatnya tentang politik negara ini? Jadi coba kita sela, coba kita alihkan kepada pembicaraan yang lebih baik. Yang ketiga, hindari memberikan respon. Ketika kita tidak bisa menegur karena kita itu orang bawahan, ya, anggota yang paling tidak dianggap, ya sudah, kita diam saja, jangan ikut pembicaraan ghibah tersebut. Atau yang keempat, kita keluar dari kumpulan tersebut, kita pergi. Ketika kita tidak bisa menahan diri, ya ini kalau saya terus duduk di sini, pasti saya akan ikut ghibah. Kalau seperti itu, langsung berdiri pamit pulang. Yang kelima, selalu mengingatkan diri kita akan bahaya ghibah. Sebelum kita membicarakan orang lain, ya, kita ingat bahwa setiap pembicaraan kita itu seperti kita memakan mayat mereka. Setiap kita menggibahi mereka, itu seperti kotoran yang keluar dari mulut kita. Dan sebelum kita membicarakan keburukan orang, coba kita lihat orang lain seperti itu, emang kita lebih baik atau tidak? Kita juga berbuat seperti itu atau tidak? Kalau iya, ya berarti kan kita tidak lebih sempurna, kita tidak lebih mulia. Sama-sama berbuat salah kok saling menggibahi. Dan yang ketujuh, kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kekuatan, ya, memberikan hidayah agar kita bisa menjaga lisan kita, bisa menjaga kata-kata kita, sehingga terhindar dari membicarakan aib orang lain. Dan semoga Allah mengumpulkan kita kepada orang-orang yang soleh, yang tidak mudah membicarakan orang lain. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Akhir kata, khatib ingin nasihati kepada diri khatib pribadi dan kepada seluruh jamaah bahwa fokus kita sebagai seorang muslim adalah bagaimana memperbaiki diri kita, bagaimana mencari kesalahan diri kita. Jangan malah waktu kita dihabiskan untuk mencari kesalahan orang lain. Serta menghindarilah ghibah, hindarilah menyebar aib saudara kita. Supaya apa? Supaya hati kita sehat kembali, hati kita menjadi qalbun salim, hati yang selamat, yang insyaallah diberkahi oleh Allah Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa sallimu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ala ashabihi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun, usiku wa nafsi bi taqwallahil aliyyil azim. Wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin 'adzim, amarakum bis salati was salami 'ala rasulihil karim. Wa qala Allah ta'ala fi Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اغفر للمستضعفين من والمسلمين في فلسطين وفي مشاركها
فيها وفي كل مكان وكن وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا اللهم انصر المجاهدين في سبيلك وألف بين قلوبهم ووحد صفوفهم ووفهم لاتباع كتابك وسنة نبيك ويسر لهم أسباب النصر وفتح بيت المقدس وإقامة شريعتك اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين 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 يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم واذكركم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم.